Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Masih semangat untuk menerima pembelajaran kali ini? Kali ini kita akan belajar matematika. Melanjutkan pertemuan sebelumnya. Bagaimana? Apakah sudah siap? Sebelumnya, mari kita review kembali adab sebelum belajar. Kira-kira apakah teman-teman semua masih ingat adab sebelum belajar? Yang pertama yaitu niat lillahi ta'ala. Niatkan belajar karena Allah, agar Allah meridhoi setiap langkah kita. Kemudian mencatat ilmu. Ayo siapkan buku dan pulpen untuk mencatat materi-materi penting dalam pelajaran kali ini. Kemudian menyimak guru. Simak videonya sampai selesai ya. Selanjutnya, bersuci atau berwudu. Tak lupa yaitu berdoa. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelumnya kita belajar tentang pecahan, dan kali ini kita juga akan melanjutkan pembelajaran pecahan. Tahukah kalian bahwa pembelajaran pecahan ini mengajarkan sikap apa? Salah satunya adalah sikap adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." Quran Surat Hud ayat 85. Allah juga berfirman dalam Quran Surat Al-An'am, "Dan disempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya." Ayat-ayat di atas meletakkan dasar keadilan bagi kita, para pembelajar matematika, harus bekerja keras menghitung bilangan secara tepat, sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa merasakan keadilan. Tidak boleh ada selisih dalam hitungan. Semua harus dilakukan secara seksama dan akurat, sehingga menghasilkan kebenaran yang sahih. Jadi teman-teman, dalam belajar matematika pun, kita harus apa kira-kira? Kita harus semangat dan kita harus belajar cermat, teliti, dan pastinya kalian harus niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat pahala. Jika sebelumnya kita belajar matematika tentang pecahan senilai, kali ini kita akan belajar matematika tentang urutan pecahan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Untuk mengurutkan pecahan, kita dapat menggunakan garis bilangan, teman-teman. Ayo kita mengenal pecahan pada garis bilangan terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan beberapa contoh dari garis bilangan, teman-teman. Untuk yang paling atas,
merupakan garis bilangan yang memuat pecahan berpenyebut 2. Nah, di sini kan berpenyebut 2 ya. Karena diawali dari angka 0, kemudian diakhiri dengan angka 1. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dia yang paling atas ini merupakan garis bilangan berpenyebut 2. Sedangkan yang kedua, garis bilangan yang ini merupakan garis bilangan berpenyebut 8. Dimulai dari angka 0, 1/8, 2/8, 3/8, dan seterusnya. Jadi sampai angka 8/8. Jadi 1 ini sebenarnya 8/8 ya teman-teman. Karena 8 dibagi 8 sama dengan 1. Dan ini masih lanjut ke seterusnya juga. Nah, untuk yang ketiga merupakan garis bilangan berpenyebut 10. Dia dimulai dari angka 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, dan seterusnya hingga tidak terhingga. Jadi, sebenarnya angka 1 ini diperoleh dari mana? Sama halnya tadi bahwa dari 9/10, 1 ini diperoleh dari angka 10/10, seperti itu. Kemudian, yang keempat adalah garis bilangan berpenyebut 16. Nah, di sini terlihat angkanya kok semakin banyak ya. Nah, sebenarnya ini juga diperoleh dari 1/16, 2/16, hingga angka 1. Angka 1 itu diperoleh dari mana? Angka 1 diperoleh dari angka 16/16. Ini sebenarnya masih bisa berlanjut ya teman-teman. Di mana dari angka 1 atau 16/16 ini sebenarnya masih lanjut ke 17/16, 18/16, hingga 32/16 diperoleh angka 2, seperti itu. Jadi, kalian juga harus bisa pembagian ya teman-teman, agar lebih mudah mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Bagaimana? Apakah sudah paham? Selanjutnya yaitu membandingkan pecahan berpenyebut sama. Teman-teman, membandingkan nilai pecahan dapat menggunakan tanda sama dengan, lebih besar, atau kurang dari. Kemudian, membandingkan pecahan berpenyebut sama dilakukan dengan membandingkan pembilangnya. Jika pembilangnya lebih besar, maka pecahannya juga lebih besar ya. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, teman-teman, coba perhatikan contoh berikut. Pertama adalah 4/7, titik-titik 2/7. Kira-kira menurut kalian, tanda apa yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini? Coba kita kerjakan. Pembilang kedua pecahan adalah 4 dan 2. Teman-teman, masih ingat kan pembilang itu bagian yang mana? Ya, betul sekali. Pembilang adalah bagian yang atas. Nah, coba kita perhatikan. Karena di sini penyebutnya itu sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya. Di sini kita ketahui bahwa 4 lebih besar daripada 2. Maka 4/7 lebih besar daripada 2/7. Begitu, sudah paham sampai di sini? Jadi, 4/7 lebih besar daripada 2/7. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, kita perhatikan. 3/11, titik-titik, 9/11. Kira-kira tanda apa ya yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini? Kita perhatikan. Pembilang kedua pecahan adalah 3 dan 9. Karena dia berpenyebut sama, maka kita tinggal membandingkan pembilangnya ya. Kita ketahui bahwa 3 lebih kecil daripada 9, atau 3 kurang dari 9. Maka 3/11 kurang dari 9/11, seperti itu. Untuk membandingkan pecahan berpenyebut sama, kalian tinggal membandingkan pembilangnya, seperti itu. Teman-teman, jika kita sebelumnya belajar tentang membandingkan pecahan berpenyebut sama, kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ingat, tidak sama.
Nah, adapun cara-caranya itu bisa menggunakan apa saja. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut. Kemudian mengalihkan silang. Nah, ini adalah beberapa cara untuk membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar cara membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama langsung dengan contohnya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada 1/3 titik-titik 1/4. Nah, penyebutnya tidak sama bukan? Yaitu 3 dan 4, sehingga penyebut tidak sama. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa menggunakan cara satu, yaitu menyamakan penyebut. Sebelumnya, alangkah baiknya kita berpikir, kira-kira bilangan berapa yang bisa dibagi dengan angka 3 dan angka 4? Bilangan berapa ya kira-kira? Ya, betul sekali. 12. 12 adalah bilangan yang bisa dibagi dengan angka 3 dan angka 4. Oh iya, mungkin beberapa dari kalian bertanya, 12-nya diperoleh dari mana sih Ustadzah? Nah, coba kita lanjutkan videonya. 1/3. Nah, di sini kita kalikan dengan angka yang sama antara pembilang dan juga penyebut. 1 kali 4 dan 3 kali 4. Berapa hasilnya? Sama dengan 4/12. Jadi 12-nya itu diperoleh dari sini. Kemudian 1/4-nya kita juga harus mengalihkan ya, karena kita tujuannya adalah menyamakan penyebut. 1/4 kita kalikan juga dengan angka 3. Kenapa angka 3? Karena kita ingin menyamakan penyebutnya. Kita sudah punya 1/4. Agar 1/4 menjadi berpenyebut 12, maka harus dikalikan dengan angka 3. 1 kali 3 per 4 kali 3, hasilnya berapa? Hasilnya 3/12. Nah, teman-teman, bagaimana? Penyebutnya sudah sama, bukan? Selanjutnya kita apakan? Karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa membandingkan 4 dan juga 3. 4/12, 3/12 memiliki penyebut yang sama, sehingga kita bisa langsung membandingkan pembilangnya. Pembilangnya 4 dan juga 3, sehingga 4 lebih besar daripada 3. Maka 4/12 lebih besar dari 3/12. Di sini loh, 4/12 lebih besar daripada 3/12. Jadi, 1/3 lebih besar daripada 1/4. Seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah paham teman-teman? Contoh berikutnya sebenarnya sama dengan angka yang sama tapi cara yang berbeda. Coba kita kerjakan. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya teman-teman? Kita gunakan cara 2 yaitu perkalian silang. 1/3 titik-titik 1/4. Nah, kira-kira bagaimana ya? Di sini kita menggunakan perkalian silang, di mana 4 kita kalikan dengan angka 1. Kemudian 1 kita kalikan dengan angka 3. Maka di sini 4 kali 1 sama dengan 4. 1 kali 3 sama dengan 3. Maka 4 lebih besar daripada 3. Jadi 1/3 lebih besar daripada 1/4. Nah, maksud dari 4/3 ini yang lebih besar daripada 3, ini merupakan maksud dari penyebutnya atau pembaginya. Ketika suatu bilangan dibagi dengan angka yang besar, maka hasilnya akan kecil. Tapi ketika suatu bilangan dibagi angka yang kecil, maka hasilnya akan besar. Seperti itu. Jadi, kenapa 4 di sini lebih besar daripada 3? Maksudnya adalah pembaginya. Karena pembaginya lebih besar, maka nilainya akan lebih kecil. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa 1/3 lebih besar daripada 1/4. Karena
pembagi di sini atau penyebut di sini lebih kecil daripada penyebut yang di sini, di mana 1/3 lebih besar daripada 1/4. Bagaimana? Apakah sudah paham teman-teman? Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar tentang mengurutkan pecahan. Perlu kalian ketahui bahwa ketika mengurutkan pecahan berpenyebut sama, yang diperhatikan adalah pembilangnya. Semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Nah, di sini ketika semakin besar pembilangnya, semakin besar nilai pecahan tersebut. Bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Selanjutnya, jika pecahan-pecahan yang diurutkan berpenyebut tidak sama, maka dapat dilakukan dengan menyamakan penyebutnya. Seperti itu. Teman-teman, agar lebih paham tentang bagaimana mengurutkan pecahan, ayo kita coba kerjakan contoh berikut ini. Urutkan pecahan 1/3, 1/4, dan 2/5 dari yang terbesar. Bagaimana ya kira-kira penyelesaiannya? Penyebut ketiga pecahan adalah 3, 4, dan juga 5. Maka penyebut ketiga pecahan kita samakan menjadi 60. Nah, sebenarnya tidak harus 60. Yang paling penting adalah bilangan tersebut bisa dibagi dengan angka-angka pada penyebutnya, yaitu 3, 4, dan 5. Jadi, Ustazah memilih angka 60 ini nggak sembarangan teman-teman. Ustazah memilih angka 60 atau bilangan 60 ini karena bilangan 60 bisa dibagi dengan angka 3, angka 4, dan juga angka 5. Seperti itu. Nah, mungkin dari kalian ada yang bertanya, kenapa sih Us harus 60? Nah, di sini yuk kita temukan jawabannya. 1/3. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, di sini salah satu fungsinya adalah bagaimana cara kita mengerjakan. Bagaimana cara kita memperoleh angka 20/60 ini adalah salah satunya dari perkalian pecahan senilai, teman-teman. 1/3 kita kali dengan angka 20 dan 20. Ingat, dalam mengalikan itu dengan angka yang sama ya teman-teman. 1 kalikan 20, 3 kalikan 20, hasilnya 20/60. Seperti itu. 60 kita bagi 3, hasilnya 20. Seperti itu. Jadi, dia tetap bisa dikerjakan dengan berbagai cara. Selanjutnya, 1/4 sama dengan 15/60. Ingat bagaimana cara mengalihkan pada pecahan senilai yang kemarin sudah kita pelajari ya. 1/4, 1 kali 15, 4 kali 15 sama dengan 15/60, seperti itu. 60 dibagi 4 sama dengan 15, begitu juga bisa. Begitu juga dengan yang ini, 2/5 kita peroleh 24/60 pecahan senilainya. Kemudian kita bandingkan ketiga pecahan. Nah, di sini kita peroleh bahwa 24/60 lebih besar dari 20/60, lebih besar dari 15/60. Jadi, urutan pecahan dari yang terbesar adalah 2/5, 1/3, dan 1/4. 2/5 ini kan senilai dengan 24/60. 1/3 senilai dengan 20/60 dan 1/4 senilai dengan 15/60. Bagaimana? Sampai di sini apakah sudah paham? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan berdoa. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah teman-teman, semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.